Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke subbab berikutnya. Nah, jadi tadi kita ngomongin ruang, space. Sekarang kita ngomongin subspace atau subruang. Jadi kita masih ngomongin definisi ya. Jadi awal-awal ini kita ngomongin definisi terus. Ini sedikit ilustrasi ya, bahwa apa ilustrasi ruang dan subruang gitu ya. Jadi kita boleh teman-teman lihat gambarnya. Jadi V ini ibaratnya ruang gitu, dan W adalah subruang. Nah, suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V disebut subruang dari V jika W sendiri adalah suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Jadi, oke, kita masuk ke definisi lagi. Nah, gimana definisinya untuk subruang? Ada dua aja gitu ya, jadi cukup dua. Teoremanya, jika W adalah suatu himpunan satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W adalah suatu subruang dari V, ya, jika dan hanya jika, yang pertama, jika U dan V adalah vektor dalam W, maka U plus W ada di dalam W, ya, atau disebut kata lainnya dia tertutup terhadap penjumlahan. Dan yang kedua, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor dalam W, maka KU ada dalam W, atau dia tertutup terhadap perkalian skalar. Kayak gitu. Jadi dua ya syaratnya untuk subruang. Nggak senjelimet kita mendefinisikan ruang tadi. Oke, contoh subruang. Saya kasih contoh yang subruang ya. Yang pertama, W adalah sembarang bidang yang melalui titik asal, dan V adalah sembarang vektor dalam W. Jadi W-nya ya, subruangnya adalah sembarang bidang. Jadi kita lihat ilustrasinya ya. Jadi, nah ini subruangnya adalah si W ini sendiri gitu ya. Nah, kita pengen membuktikan apakah dia merupakan subruang dari sebuah ruang vektor ya. Nah, berarti caranya karena W adalah sembarang bidang yang melalui titik asal, dan U dan V adalah sembarang vektor dalam W gitu ya, ini W besar nih harusnya. Coba kita cek ya, U plus V, oke. Kalau U plus V, kita lihat nih ternyata dia masih ada di bidang W ya kan, kalau kita jumlahin vektor U dan juga vektor V. Dia masih ada di bidang W. Jadi kebayang ya ini bidang abu-abunya dan bagaimana vektornya. Jadi vektor-vektornya ini ada di dalam W-nya ini. Gitu. Jadi U plus V juga tetap ada di dalam W. Pas perkalian skalar, oke, ternyata masih ada juga nih, KU masih ada di dalam W. Karena kan ini W-nya sembarang bidang ya, yang penting dia melalui titik asal. Ketika K-nya mungkin semakin besar atau mungkin K-nya ke arah sana, itu bisa jadi nggak apa-apa karena ya selama W-nya masih adalah bidang yang melalui titik asal, dia bisa jadi sebenarnya adalah bidang yang sebesar ini gitu ya, bisa jadi bidangnya besar gitu. Nah, jadi K-nya bisa jadi ternyata K-nya negatif ke arah sini. Ya nggak masalah, karena bisa jadi dia masih ada di dalam W. Nggak masalah selama dia masih merupakan bidang yang melalui titik asal. Jadi berantakan. Oke, clear. Next, W merupakan subruang dari ruang berdimensi N gitu ya. Contoh subruang yang berikutnya, W adalah garis yang melalui titik asal. Nah, ini garis ya, jadi garis. Oke, berarti kita maininnya masih pembuktian lagi, kita akan ambil dua vektor lagi gitu ya. Kayak tadi U sama V. Nah, oke, kalau W adalah garis yang melalui titik asal, ini W ya, garis yang paling panjang ini adalah W. Kemudian oke, kita punya garis U, kita punya V karena jadi kita ambil U sama V-nya ini adalah garis yang pasti ada dalam W gitu ya. Dan kita harus membuktikan apakah penjumlahannya ini masih ada dalam W. Oke. Ya jelas ya karena U dan V arahnya sama gitu ya. Gradiennya sama segala macam, jadi pasti penjumlahannya juga masih ada dalam W. Dan berikutnya perkalian skalar gitu ya. Nah, oke, dia dikaliin suatu vektor gitu ya, dikaliin skalar berapapun gitu ya, selama dia ya cuma dikaliin skalar ya, bukan berubah sudutnya atau apa, ya pasti dia masih ada di dalam subruang yang sama di sini. Ya karena terbukti dua-duanya, ya udah berarti W merupakan subruang dari sebuah ruang berdimensi N.
Contoh seperuang yang ketiga gitu ya, W adalah himpunan semua titik XY pada ruang berdimensi 2 sedemikian. Nah, ini kita harus hati-hati baca definisi ya. Sehingga X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Gitu ya. Nah, harus diperhatikan gitu ya bahwa untuk aksioma untuk aksioma yang pertama gitu ya, untuk penjumlahan mungkin dia masih oke ya, kita masih oke. Jadi kan dia titiknya 2 dimensi ya. Terus kalau ketika dia dijumlahkan gitu ya, misalnya kita punya titik 1,1 gitu ya, sama titik 1,2 gitu ya, dia akan jadi 2,3 gitu ya kan. Nah, dia masih ada di dalam ruang dimensi 2. Dan X0 dan X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, itu kan berarti dia adalah di kuadran 1 gitu ya. Jadi, nah ini superuang W itu adanya di sini. Nah, tapi ingat untuk yang perkalian, ya, untuk yang perkalian kan dia mengalihkan dengan skalar ya nggak? Nah, ini kan jadi masalah nih di sini. Misalnya K-nya negatif aja ya, misalnya kita kasih K-nya -1 gitu ya. Masih dengan titik yang sama. Ya, ini Y, ini X. Misalnya kita punya 1,1. Nah, kalau kita kaliin ini U ya misalnya, U. Nah, kalau kita mau KU kan berarti dia adanya di sini. -1,1. Ya. Nah, sedangkan tadi definisinya X harus lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Jadi definisi superuangnya itu adanya di kuadran 1 balik lagi. Nah, KU ini berarti nggak masuk ke dalam definisinya, gitu kan? Karena tadi intinya penjumlahan ini hasil U plus V-nya harus masuk ke dalam definisinya. Nah, perkalian juga si KU ini harusnya masuk ke dalam definisi yang ini, gitu. Jadi, kalau dia nggak masuk ke definisinya, ya berarti dia bukan superuang. Kayak gitu. Nah, oke, berarti untuk yang ini berarti dia bukan subruang ya, dia bukan subspace dari sebuah ruang berdimensi n. Kayak gitu. Bayang ya, jadi intinya semuanya dibalikin lagi ke definisi. Makanya harus hati-hati baca definisi. Gitu. Nah, ini untuk merangkum ya dari tadi, jadi kita udah punya beberapa definisi nih untuk superuang bahwa definisi-definisi yang saya tulis di sini itu sudah pasti merupakan subruang gitu ya. Ini rangkuman aja gitu ya dari contoh-contoh sebelumnya. Oke, ini berikutnya superuang matriks gitu ya. Sebenarnya sama gitu ya, dimana jumlah dua matriks simetris pasti adalah simetriks. Kemudian perkalian skalar dari suatu matriks simetris adalah simetris juga. Ini tema matriks simetris di mana dia simetris itu kalau ditranspos dia tetap sama. Nah, berarti himpunan matriks simetri n kali n merupakan superuang dari M. Ya, jadi dia merupakan superuang karena kalau dia kita menjumlahkan dua matriks simetris, hasilnya tetap simetris. Kalau dikalikan dengan skalar, dia juga tetap simetris. Gitu. Jadi ini menjelaskan bahwa kalau kita punya himpunannya, gimana nih gambarnya? Kita punya himpunannya, kecil aja ya. Ini adalah matriks M kali N. Nah, berarti di dalam ruang, ya anggaplah ini V gitu ya. V adalah ruang matriks M kali N. Berarti di dalamnya kita punya subruang ya, di mana ini adalah himpunan dari matriks simetris. Next-nya juga di sini intinya dalamnya juga ada matriks segitiga bawah, matriks diagonal gitu ya. Jadi di sini himpunannya ada banyak gitu. Ya. Ada matriks segitiga, ada matriks diagonal. Tapi intinya ini yang lingkaran-lingkaran hijau ini semuanya adalah
subruang gitu ya. Subspace dari subruangnya adalah matriks gitu. Space-nya ya, space-nya, ruangnya adalah matriks gitu. Matriks N kali N. Matriks N kali N. Ya. Oke. Ini maksud saya N kali N ya. Ini saya salah tulis di sini. Ini maksudnya adalah matriks NN, bukan NN ya. Oke. Kemudian berikutnya subruang persamaan polinomial, ya ini sama saja di N adalah bilangan bulat positif dan W adalah terdiri dari semua fungsi yang dinyatakan dalam bentuk berikut gitu ya, untuk polinomial. Nah, berarti ini kita cek ya, kita masukin PX sama QX. Nah, ini kita cek yang tertutup terhadap penjumlahan. Hasilnya masih sesuai definisi ya, sesuai definisi polinomial. Dan yang terhadap perkalian skalar, dia juga masih tertutup terhadap definisinya. Jadi, oke. Ini dia adalah subruang dari ruang berdimensi N. Nah, untuk fungsi kontinu, ya untuk fungsi kontinu, dia, nah, kita akan punya, misalnya kita punya F sama G ya. Terus F plus G sama K dikali F juga pasti kan kontinu ya, selama fungsi-fungsi awalnya kontinu. Nah, fungsi kontinu pada selang min T hingga sampai T hingga itu notasinya C ya, dari min T hingga sampai T hingga. Merupakan subruang dari F min T hingga sampai T hingga. Nah, kemudian berikutnya yang berarti setiap fungsi yang dapat diturunkan adalah kontinu. Ya, jadi misalnya C aksen kan turunan dari C gitu ya. Berarti ya C aksen adalah subruang dari C. Terus misalnya CM ini M menandakan dia turunan gitu ya, turunan ke sekian gitu. Nah, berarti CM adalah subruang dari C. Ini tuh kayak apa sih, kayak hampir kayak apa ya, nggak berhenti gitu loh. Jadi misalnya kita punya F ya. Udah gitu ya. Kita punya F. F ini adalah ruangnya ya, ruang dari min T hingga sampai T hingga. Di dalamnya gitu ya, dalamnya tadi kan kita punya subruang. Ya, subruangnya itu adalah C tadi kan, yang nomor 1 ini ngomong. C dari min T hingga sampai T hingga. Nah, terus berarti kalau ketika C-nya diturunin, dia jadi subruang yang baru lagi gitu loh. Jadi ya udah dia jadi C aksen gitu kan. C aksen dari min T hingga sampai T hingga. Terus begitu sampai nanti dia diturunin sampai, kalau bisa ya, kalau bisa diturunin sampai 100 kali kayak gitu. Nah, itu dia tuh bisa jadi CM, anggaplah gitu ya. CM dari min T hingga sampai T hingga. Nah, berarti ya udah C adalah subruang dari F, C aksennya turunan dari C, CM turunan dari sebelum-sebelumnya. Ini tuh maksudnya aksennya 1 kali turunan dari C. Ya. Ini pendefinisian dari subruang ya. Next nanti kita akan bahas beberapa beberapa hubungan subruang ruang dengan yang namanya sistem persamaan linear ya. Ini saya berhenti di sini dulu videonya ya. Jadi saya pisahin antara video definisi dan nanti hubungan dengan sebuah sistem persamaan linear ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.